Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak. Berat badannya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja bahwa sekarang ini dalam diskusi si Gibran, dalam diskusi ke ekonomi kreatif, dia mengatakan ya bahwa gimana kalau ibu-ibu hamil itu tercukupi terkait dengan asam sulfat, katanya begitu ya. Apakah ini salah begitu ya terkait dengan si Gibran mengucapkan ya asam sulfat ya, atau ini asam folat begitu kan? Saya kira hal-hal seperti itu melihat dengan situasi dan dari si Gibran seolah-olah ada sesuatu ya dari tim kreatif mereka salah begitu kan ya, mengucapkan dari yang katanya begitu kan ya harus tercukupi dengan asam sulfat ya. Yang saya tahu asam sulfat itu digunakan ya kayak baterai, terus kemudian kayak aki di situ begitu, airnya di situ begitu, asam sulfat di situ begitu kan. Tapi kalau ibu-ibu hamil ya biasanya kan masih membutuhkan B9 atau bisa bagaimana memperlancar di situ begitu, biasanya kan asam folat di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Pak Ganjar ini, Gibran ini, kalau dia mengatakan harus tercukupi, ibu-ibu hamil harus tercukupi dengan asam sulfat, maka ya meninggal bayinya dong begitu kan ya. Apakah ini salah ucap atau apa begitu kan? Ini kalau Dokter Tifa tahu ya terkait dengan ucapan-ucapan si Gibran, wah ini menjadi blunder mereka begitu kan. Ya karena pada bukan ranahnya tiba-tiba berbicara seperti itu begitu. Ini timnya Mas Gibran ya kurang persiapan atau gimana? Asam sulfat itu untuk ibu hamil terpenuhi atau tidak? Itu maksudnya apa ya? Bagaimana partai sosmed ini? Komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau saya melihat dengan narasi-narasi si Gibran ini ya, asam sulfat itu kan biasanya yang saya katakan tadi digunakan kayak aki, baterai terus begituan ya, yang cairnya agak benda padat di situ begitu kan. Kalau digunakan ibu hamil bagaimana tidak meninggal nanti begitu bayinya di situ begitu kan. Ya, kalau asam folat baru terpenuhi di situ karena sel-sel tubuh sebagai ibu hamil orang-orang dewasa yang membutuhkan B9 di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan. Apakah ini salah ucap ya, maka harus diralat ini begitu kan. Biar tidak menjadi spekulasi di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan apakah tim kreatifnya tidak tahu begitu ya terkait dengan ya apakah ini asam folat atau asam sulfat di situ begitu ya. Apakah ini salah ucap, maka harus diklarifikasi begitu kan. Kalau Dokter Tifa tahu ini, wah ini akan digoreng habis-habisan begitu kan. Bahkan ya, kenapa X nggak ada tombol ketawa gulingnya ya? Asam sulfat bisa ya mate katanya. Tuh janin ya emaknya kalau asam sulfat terpenuhi. Kalau masuk media internasional ya bakalan ngakak tuh mereka. Lihat ini. Bahkan ya kasih aja asam sulfat ya ke Gaza. Biar buat bikin bom. Buat ngebom ya Israel di situ. Maka yang saya katakan tersebut begitu kan ya. Asam sulfat itu kan seharusnya digunakan ke benda cair di situ. Ke benda padat di situ begitu kan ya. Karena tekanan mereka begitu sangat luar biasa. Bisa saja dijadikan sebagai kalau disetrum di situ ada tekanan di situ begitu ya, karena sinar matahari di situ begitu kan, tenaga surya ya karena di situ begitu kan. Tapi kalau asam folat begitu kan ya bagi ibu hamil sangat penting sekali. Apakah ucapan si Gibran ini salah atau gimana begitu? Bahkan ya asam sulfat ya sulfuric acid atau HS4 ya 4 ya, kalau anaknya baterai mobil tipe lead acid battery memang kadar asam sulfat harus dicek. Yang salah itu bahan yang dicek bukan sodiumnya ya, tapi kadar timbalnya. Ya benar juga sih sebenarnya begitu kan. Ini gimana begitu kan ya? Apakah ini
tidak di briefing sebelumnya begitu di situ, pada akhirnya orang akan berspekulasi begitu kan ya, yang benar sih sebenarnya apa begitu. Bahkan ini menjadi ditertawakan oleh rakyat Indonesia begitu kan ya, wajar ya. Anak yang masih cukup umur di situ begitu kan tiba-tiba berbicara terkait dengan situ ya, bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan dan sebagainya begitu kan ya. Seharusnya kita lihat saja hal-hal seperti itu malah ya menciderai dan bahkan ya menurunkan elektabilitas dari seorang Prabowo di situ. Yang diajak diskusi apa yang terhipnotisnya dengan menyerap ke kedunguan ya, kok nggak ada yang nyanggah katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ya ini blunder sangat luar biasa katanya begitu. Mungkin maksud Gibran itu asam folat. Nah kalau asam folat memang benar, asupan ibu hamil harus membutuhkan B9 di situ begitu sebagai bentuk bagaimana kelancaran sel-sel tubuh yang ada di dalamnya begitu kan ya. Pak Prabowo duitnya banyak kan, bisa kali ke dokter buat nyiapin materainya di situ gitu. Ya ampun, ibu hamil harus terpenuhi asam sulfat. Ini kan gimana logikanya begitu kan? Sangat disayangkan begitu. Maka saya katakan ya ini menjadi trending topik loh nanti begitu ya. Jangan sampai Dokter Tifa ini tahu mereka ya. Kalau Dokter Tifa tahu maka kemungkinan besar ya apa yang terjadi selama ini begitu kan digoreng habis-habisan oleh Dokter Tifa begitu. Kita akan buktikan aja nanti begitu kan. Bagaimana yang kemudian ya Dokter Tifa kritikan-kritikan itu sebagai dokter begitu kan ya. Bisa-bisa ya Dokter Tifa mengatakan angkatlah saya menjadi ya ketua timnya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya orang-orang akan muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Apakah ini asam folat atau asam sulfat di situ? Maka ya ini akan menjadi akan ditertawakan begitu kan ya. Ya jangan-jangan ibu hamil mau ya dibunuh semua begitu kan. Jadi inilah logika-logika ya yang kemudian kurang ya, tim kreatif mereka begitu masih kurang ya, karena jangan ya Gibran ini dilepas sendirian ya, takutnya blunder kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Pasti Jokowi akan ketawa mereka begitu. Bagaimana melihat dengan sebuah realitas yang diucapkan oleh si Gibran. Bisa saja ini gimana begitu kan. Ada yang mengatakan bagaimana timnya ini? Apakah ini kurang persiapan atau jangan-jangan ada sesuatu di situ katanya begitu kan. Ini bahkan menjadi trending topik di situ begitu kan ya dalam media sosial di situ. Nah, ya kita akan lihat bagaimana kualitas sebagai seorang calon wakil presiden ya yang kemudian punya pengalaman atau tidak di situ begitu. Maka mestinya harus hati-hati. Mestinya harus tim ya, harus ada tim dari pihak kedokteran di situ agar tahu bagaimana manfaat susu itu, bagaimana manfaat terkait dengan adanya kandungan yang dibagikan di situ begitu kan. Kan seharusnya kan seperti itu begitu. Artinya membagi makanan gratis ya, susu gratis itu kan harus punya dampak. Tujuannya apa ya? Yang diraih apa di situ begitu kan. Bukan hanya soal janji-janji politik sana sini, tapi pada kenyataannya ya harus ada tim dokter ya di tim Prabowo bagaimana nanti begitu kan ya. Apakah ini mengandung vitamin vitamin A, vitamin B, vitamin C begitu kan ya. Yang kemudian susu itu diberikan kepada anak-anak di situ. Sangat-sangat disayangkan memang begitu kan ya, seperti Gibran ini begitu sampai-sampai ya blunder mengatakan ya asam sulfat di situ begitu. Saya tidak habis pikir begitu kan ya. Inilah ya kalau ada orang yang kemudian membuat program tidak tahu di dalam program itu seperti apa begitu kan ya. Ujung-ujungnya mereka ya harus memberikan susu, harus memberikan asupan-asupan makanan setiap pagi. Bukan seperti itu begitu kan ya. Ini malah ya seolah-olah membunuh mereka begitu kan. Artinya kalau saya lihat dengan narasi-narasi itu ya seolah-olah ya Gibran ini blunder mereka. Maka harus ditarik ucapannya begitu kan. Mungkin si Gibran ya mengucapkan ya asam folat di situ begitu. Ya inilah kalau sudah blunder di situ ya mau bagaimana lagi begitu kan. Bahkan di satu sisi ini menjadi trending ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.